Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para hadirin jamaah salat maghrib wal isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan kita masih di pembahasan bab tafsirut tauhid wa syahadat alla ilaha illallah. Dua ayat atau dua dalil yang disampaikan oleh muallif sudah kita bahas. Berikutnya kita masuk ayat yang ketiga yang ada di dalam bab ini. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Artinya mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai sesembahan selain Allah, dan juga mereka menjadikan sesembahan yakni Al-Masih putra Maryam, padahal mereka itu hanya disuruh menyembah ilah yang esa. Tidak ada ilah yang hak disembah selain daripada dirinya. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surat At-Taubah ayat 31. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sedang menjelaskan tentang Yahudi dan Nasrani. Ada kalimat ahbar. Ahbar di situ dari Hibrun atau Habrun. Hibr itu maksudnya adalah orang-orang alim. Ya. Hibrul ummah berarti alimnya umat. Kalau ahbar berarti orang-orang alim. Yang dimaksud di sini adalah para pendeta. Kemudian ada ruhban dari kata rahib. Ruhban ini maksudnya adalah ahli ibadah. Istilah untuk ahli ibadah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kaitan ayat ini dengan bab kita yang menjelaskan tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah bisa kita ambil dari penjelasan daripada ayat ini. Perhatikan baik-baik penjelasannya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Yahudi dan Nasrani, di mana mereka dinyatakan telah menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Kenapa? Karena mereka mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan. Nah, di antaranya mereka menjadikan ahbarnya mereka dan ruhbannya mereka sebagai sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bentuk peribadatannya, para jamaah yang dirahmati Allah,
mereka mengikuti apapun yang dihalalkan dan diharamkan oleh para rahib mereka ini. Mereka ikut-ikutan menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Kenapa? Karena ngikutin para rahibnya. Atau sebaliknya mengharamkan apa yang dihalalkan Allah gara-gara taat kepada rahibnya. Maka dari sini para jamaah yang dirahmati Allah, berarti kita memahami di antara konsekuensi makna tauhid dan juga kalimat syahadat la ilaha illallah adalah tauhidullah fit ta'ah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan. Mengkhususkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ikutan. Tauhidul mutaba'ah. Mengesahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menjadikan Rasulullah satu-satunya panutan dan ikutan. Tidak ada yang kita ikuti, tidak ada yang kita teladani dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya Rasulullah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka ketaatan yang mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun taat kepada makhluk, maka itu ketaatan yang nisbi, yang relatif. Jika sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka kita taati. Jika ternyata tidak sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka kita tidak wajib taat kepada siapapun dari makhluk Allah. Apakah itu ulama, apakah itu para ahli ibadah, apakah itu guru-guru kita, apakah itu orang tua, apakah itu waliul amr, ya para pemimpin penguasa kita. Ketika apa yang mereka perintahkan, apa yang mereka larang tidak berkesesuaian dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak wajib taat. Karena ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf. Baik para jamaah. Nah, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan para rahib mereka, para ahbar mereka sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Gara-gara mereka mentaati para rahib mereka ini secara mutlak. Padahal ketaatan kepada siapapun dari makhluk Allah tidak secara mutlak. Sehingga ketika para pendeta ini menyimpang, para ruhban ini menyimpang, mereka ikut menyimpang. Walaupun ternyata itu berseberangan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya para jamaah dirahmati Allah, pada poin ini, pada pembahasan ayat ini, di antara makna syahadat la ilaha illallah, tafsir dari tauhid adalah kita mengesahkan Allah dalam ketaatan. Dan betapa banyak manusia yang kemudian terperosok ke dalam penyimpangan besar dalam masalah ketaatan ini. Dengan dalih ketaatan, kemudian para jamaah dirahmati Allah, banyak yang menjual imannya, banyak kemudian yang menjual Islamnya untuk mendapatkan secuil daripada dunia ini. Kemudian di sini juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bagaimana penyimpangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, mereka menjadikan, kalau Yahudi menjadikan Uzair sebagai sesembahan selain Allah, kemudian orang Nasrani menjadikan Isa sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu tidak pernah ada di dalam Taurat, tidak pernah ada di dalam Injil, tidak pernah termaktub di dalam kitab-kitab suci mereka. Justru yang ada, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Tidaklah mereka diperintah melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah.
Kita akan rincikan beberapa faidah dari ayat yang mulia ini. Pertama, mentaati selain Allah dalam hal yang menyelisihi hukum-hukumnya termasuk perbuatan syirik. Tidak mau tahu, pokoknya sami'na wa ata'na. Mau dibawa kemana, mau ditarik kemana, ya nggak urus. Yang penting saya bersama dia. Sami'na wa ata'na. Tidak mau tahu apakah yang diperintahnya ini, apakah yang dilarangannya ini berkesesuaian dengan syariat atau tidak. Nah, ini bagian daripada perbuatan syirik. Karena berarti dia telah mempersembahkan ketaatan mutlak yang seharusnya itu hak Allah, dia persembahkan kepada selain Allah. Nah, di sini nilai kesyirikannya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ta'ah fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf saja. Maka tidak boleh taat kepada makhluk dalam masalah durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Siapapun makhluk ini, mau para ulama, karena nanti kita akan bahas ulama itu tidak semuanya lurus, begitu ya. Apakah orang tua, apakah para penguasa, apakah atasan kita, ketika perintahnya itu berseberangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka tidak wajib taat. Kemudian para jamaah, suatu amalan tidak akan diterima kecuali setelah memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dari mana dua syarat ibadah ini berdasarkan ayat tadi? Mana kalimat yang menunjukkan tentang itu? Coba perhatikan ayatnya. Mana syarat ikhlas di dalam ayat itu? Yang mana? Ada faedah dari ayat itu bahwa amalan tidak akan diterima kecuali memenuhi dua syaratnya. Syarat pertama ikhlas karena Allah. Syarat yang kedua sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Mana kalimat yang menunjukkan tentang itu? Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Ini syarat apa ini? Syarat ikhlas. La ilaha illahu, ini juga syarat ikhlas. Terus syarat yang kedua mana? Syarat yang kedua apa? Beribadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari mana? Tidak bisa jawab? Dari kalimat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Bagaimana penjelasannya? Baik. Ada enggak ikhwan? Syarat ittiba kepada Rasulullah. Ada enggak di situ? Apa ayat 32? 32, 33. Apa kelanjutannya? Barakallahu fiik. Baik. Tapi kita tidak bahas yang berikutnya ya. Dari ayat ini saja. Yang mana ikhwan? Kalau di matannya ditulis enggak ayat 32? Tidak ada kan? Baik.
Masih pada kalimat wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu. Tidaklah mereka itu diperintah di dalam Taurat ataupun di dalam Injil. Ini kan bahasannya tentang Yahudi dan Nasrani. Tidaklah mereka diperintah di dalam Taurat ataupun di dalam Injil melainkan supaya menyembah sesembahan yang esa, yang tunggal. Yang dimaksud adalah Allah. Maka la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Dia, yakni hanya Allah. Taib. Ini jelas tentang keikhlasan. Nah, Nabi dan Rasul yang diutus kepada Yahudi dan Nasrani siapa? Kepada orang-orang Yahudi Allah mengutus siapa? Nabiullah Musa alaihi salam, diturunkan wahyu Taurat kepadanya. Kemudian kepada orang-orang Nasrani ada Nabi Isa alaihi salam yang kemudian membawa wahyu berupa Injil. Dua-duanya Taurat dan Injil yang mengajarkan bahwa ibadah itu hanya kepada Allah saja yang Maha Esa. Nah, perintah ini disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya. Siapa Rasul mereka? Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Maka berarti para jamaah yang dirahmati Allah, mereka juga berkewajiban untuk mentaati Nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka. Karena mereka utusan Allah yang juga wajib ditaati. Mereka, yakni para utusan Allah inilah yang kemudian membimbing umatnya masing-masing untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariatnya masing-masing. Maka ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga membawa wahyu yang sama seperti para nabi dan rasul sebelumnya, bahkan wahyu yang beliau dapatkan adalah wahyu yang terbaik, wahyu yang paling lengkap, yang menjadi wahyu untuk seluruh umat manusia akhir zaman, yakni Al-Quranul Karim. Maka kewajiban kita juga sama. Sebagaimana kewajiban Yahudi dan Nasrani, mereka taat kepada Allah, taat kepada Nabi Isa, taat kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan itulah jalan keselamatan. Maka kita pun demikian. Ketika diutus kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an, di mana isi petunjuknya memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, maka tidak ada yang menjelaskan tata cara ibadah itu melainkan Nabi dan Rasul masing-masing yang diutus kepada umat masing-masing. Nah, kita sebagai umat akhir zaman yang Nabi dan Rasulnya adalah Nabi Muhammad, wahyunya adalah Al-Quran dan Al-Hadis, maka kita wajib mengikuti petunjuk Nabi Muhammad dalam tata cara ibadah. Kan tidak mungkin Allah memerintahkan kita mentauhidkannya dalam peribadatan kalau kemudian cara praktek ibadahnya tidak dijelaskan. Siapa yang akan menjelaskannya? Nabi dan Rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau itu dikatakan oleh para ulama wasitah bainana wa bainallah fi tablighir risalah. Nabi Muhammad itu adalah wasitah, perantara yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Dengan cara apa? Menyampaikan risalah. Membimbing umat ini bagaimana tata cara ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kalimat itu juga sesungguhnya tersirat kewajiban kita taat kepada yang menyampaikan wahyu ini, yakni para nabi dan rasul, dan kita sebagai umat akhir zaman yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu di antara konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah, alla yu'badallah illa bima syara'. Tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya Nabi Muhammad, kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti umat-umat sebelum kita juga demikian. Tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka dari ayat ini para ulama juga menyebutkan faidah ini.
Amalan tidak akan diterima di sisi Allah kecuali memenuhi dua syarat. Ikhlas, kemudian mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi, orang Nasrani celaka gara-gara tidak mau mengikuti petunjuk Nabi Musa dan Nabi Isa. Maka umat ini juga akan punya nasib yang sama jika tidak mau mengikuti petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khairal haji hajju Muhammad. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya dari ayat ini kita bisa memahami bahwa para ulama bukanlah orang yang maksum. Para ulama bukan orang yang terlepas dari kesalahan. Mereka manusia, bisa salah, bisa keliru. Namun tentu kesalahan mereka, ini yang beneran ulama ya. Yang beneran ulama, kesalahan mereka tentu tenggelam dengan lautan kebaikan mereka. Maka para ulama walaupun mereka terjatuh ke dalam kesalahan, mungkin fatwanya tidak tepat, tetap ya mereka tetap harus dimuliakan, tetap harus dihormati. Tidak boleh sembarangan kita menjatuhkan harkat martabat kehormatan mereka. Luhumul ulama masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun. Ya. Kalau orang biasa digibahi para jamaah, itu sama dengan makan bangkai saudara kita sendiri, kan begitu kan? Bagaimana kalau kemudian yang digibahi itu para ulama? Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ulama bukanlah orang yang maksum, terlepas dari kesalahan. Mereka manusia yang mungkin salah, yang mungkin terjatuh ke dalam kekhilafan, mungkin terjatuh ke dalam kealpaan. Namun mereka tetap orang-orang yang istimewa, di mana kesalahan mereka, para jamaah yang dirahmati Allah, tenggelam di dalam lautan kebaikannya. Berikutnya, ayat ini sebagaimana di awal kita sampaikan menjelaskan tentang penyimpangan orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Maka mereka tidak boleh dijadikan ikutan, tidak boleh dijadikan panutan, apalagi teladan. Tidak boleh. Justru kita disuruh untuk mukhalafah, menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Ajaran Islam ini para jamaah selalu menyelisihi ya Yahudi dan juga Nasrani. Dan Nabi mewanti-wanti, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Kata Nabi, sungguh benar-benar kalian ini akan mengikuti sanan orang-orang sebelum kalian, jejak langkah sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, ya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalaupun mereka masuk ke lubangnya dhab, la dakhaltumuh, kalian pasti akan mengikutinya. Ini tahdzir dari Nabi, peringatan keras dari Nabi untuk umat ini, supaya jangan sampai tasyabbuh dengan Yahudi dan Nasrani. Kemudian para sahabat bertanya, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani ya Rasul? Kemudian kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan manusia akan dikumpulkan dengan para idolanya. Siapa yang kita idolakan dalam hidup ini, maka dengan mereka lah kita akan dikumpulkan nanti di yaumul qiyamah. Maka hati-hati mengidolakan para tokoh di luar Islam. Ya. Kita ini kurang apa, ikhwan? Tokoh-tokoh muslim ini kurang apa? Ya. Mereka lebih istimewa, lebih hebat, lebih utama, jauh dibandingkan dengan tokoh-tokoh di luar Islam. Begitu kan? Terus kenapa kita kemudian malah condong kepada mereka? Sedangkan tokoh-tokoh dari Islam saja, dari Muslim, mungkin belum banyak yang kita ketahui. Ya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, hati-hati dari tasyabuh dengan Yahudi dan juga Nasrani. Karena mereka dinyatakan orang-orang yang telah menyimpang dari siratal mustaqim. Mereka menyimpang dari siratal mustaqim. Orang yang menyimpang dari siratal mustaqim itu imma maghdub, imma dhalun. Imma dia dimurkai Allah, imma dia dinyatakan tersesat.
Maka jangan belok ke kanan, jangan belok ke kiri. Lurus aja ya di atas siratal mustaqim. Jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada dan juga salihin. Taib. Berikutnya dari ayat ini kita juga bisa mengambil pelajaran tentang bahayanya ulama-ulama sesat bagi umat ini. Bahaya. Dari sini juga para ulama membagi. Ulama itu ada berapa? Ulama itu maksudnya orang yang berilmu, orang yang dianggap berilmu. Taib. Ulama itu ada dua. Ada ulama Rabbani, kemudian ada ulama su. Ada ulama Rabbani, ada ulama su. Dari kalimatnya saja jelas perbedaannya. Ulama Rabbani, Rabba yurabbi, ulama yang memberikan tarbiyah kepada umat, tarbiyah yang benar sesuai dengan petunjuk Allah dan juga Rasulnya, mengajak umat, mengembalikan umat kepada Rabbnya, kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ciri khas dakwah mereka. Tidak membawa kemana-mana pun, tidak membawa kepada atribut. Mereka mengajak dan membawa umat itu kembali kepada Allah. Maka ciri khas mereka dakwahnya dakwah tauhid. Karena dakwah tauhid ini mengembalikan umat kepada Allah, tidak kepada atribut, tidak kepada lembaga, tidak kepada apapun, tapi mengajak umat kepada Allah, Rabbani. Nah, ini ulama Rabbani, para jamaah yang dirahmati Allah. Inilah yang sesungguhnya ulama. Mereka tidak punya kepentingan apapun di dalamnya. Kepentingan mereka hanya satu, ingin menyelamatkan diri mereka sendiri, ingin menyelamatkan keluarganya, ingin menyelamatkan umat manusia dari siksa api neraka, mengajak dan mengembalikan mereka kepada Allah Azza wa Jalla, mengajak mereka kepada dinul Islam yang murni, yang dulu pernah berjaya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya. Nah, ini mengembalikan umat kepada ajaran yang sesungguhnya dari dinul Islam. Karena semakin jauh masa dari masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan semakin banyak sekali penyimpangan, campur aduk antara hak dan juga batil. Ulama-ulama Rabbani inilah yang berjuang keras bagaimana mengembalikan umat ini kepada kemurnian iman, kemurnian Islam, kemurnian syariat, sehingga mereka bisa selamat sampai di akhirat nanti. Baik para jamaah. Cuman ya nafsu manusia itu kalau untuk urusan agama sulit ya untuk menerima agama yang original. Beda dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia Pak nggak mau yang KW-KW, ya kan? Ini barang asli, bukan barang KW. Walaupun dia harus ngeluarin kocek yang mahal, yang penting original. Itu gengsinya beda sendiri gitu. Kalau HP original dengan HP KW, itu di hatinya beda, begitu ya. Baju yang bermerek asli dengan yang KW-nya, sendal asli dengan yang KW-nya, itu beda. Manusia kalau urusan dunia, para jamaah selalu pengen yang original, walaupun dia harus bayar mahal. Tapi coba urusan agama, ketika disodorkan produk agama yang original tanpa modifikasi, semurni-murninya disampaikan sebagaimana apa yang dulu disampaikan oleh generasi sebelumnya, orang-orang soleh sebelumnya. Banyak orang yang kemudian tidak mau, ya, kemudian melontarkan kata-kata na'udzubillah yang tidak mencerminkan keimanan yang sesungguhnya. Katanya ini tidak update, ini tidak moderat, ini tidak relevan dengan perkembangan zaman, atau kalimat-kalimat yang sejenis dengan itu, yang intinya sesungguhnya dia tidak mau menerima ajaran Islam yang murni. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Maka para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bahaya ini kalau ada ulama-ulama su seperti ini berbahaya sekali. Dan itu sudah disinyalir oleh Nabi SAW. Akan ada ulama-ulama yang kemudian dia berada di tepi jurang api neraka dan mengajak manusia ya supaya masuk ke dalam neraka itu berjamaah rame-rame.
Namun para jamaah yang dirahmati Allah, seringkali ya mereka membungkusnya dengan kedok agama. Demikian. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat yang keempat dari bab ini. Wa qauluhu ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul 'adzab. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, andad. Nid jamaknya andad. Mereka mencintai sesembahan-sesembahan selain Allah ini sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, cintanya mereka kepada Allah sangatlah besar. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, mereka akan tahu bahwasanya kekuatan itu hanya milik Allah semata. Semua kekuatan hanya milik Allah. Dan bahwa Allah amat berat siksanya. Niscaya mereka itu akan menyesal ketika tahu itu. Perhatikan para jamaah. Kalau tadi di ayat yang ketiga, intinya menjelaskan bahwa kita wajib mentauhidkan Allah dalam ketaatan. Ketaatan mutlak hanya milik Allah. Maka di ayat keempat ini, di dalil keempat yang ada pada bab ini penjelasan tentang tauhidullah fil mahabbah. Mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam cinta. Taat dan cinta ini para jamaah ya sering menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Sering menjerumuskan manusia kepada penyimpangan dari jalan Allah yang lurus. Maka hati-hati. Ya. Tauhidkan Allah dalam masalah cinta. Cinta yang dimaksud tentu adalah cinta ibadah. Cinta ibadah para jamaah yang dirahmati Allah. Maka di sini kita memahami tafsir dari la ilaha illallah, tafsir daripada makna tauhid. Bahwa tauhid dan syahadat la ilaha illallah di antara maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya di dalam kecintaan. Artinya tidak ada yang kita cintai dengan jenis cinta yang ibadah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada macam-macam cinta itu ya. Ada cinta tabi'i begitu ya. Ada cinta yang haram, ada cinta yang syirik. Nah, cinta yang syirik ini adalah cinta ibadah yang seharusnya dipersembahkan kepada Allah, kemudian dia persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang sebagian para penyembah berhala. Sebagian manusia yakni para penyembah berhala. Di mana para jamaah mereka itu mencintai berhala-berhala tersebut sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang-orang musyrik yang menduakan cinta ibadah. Mereka cinta kepada berhalanya. Ingat ya, berhala tidak mesti bentuknya patung. Ya, berhala yang disembah bisa hawa nafsu, bisa materi dunia, begitu kan? Atau sosok makhluk tertentu. Baik para jamaah. Nah, mereka menyekutukan Allah dalam masalah cinta ibadah. Mereka cinta kepada sesembahan selain Allah ini, mereka juga cinta kepada Allah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka Allah jelaskan tentang mukmin muwahhid, bahwa cintanya seorang mukmin muwahhid kepada Allah itu sangatlah kuat, jauh dari kekuatan cinta orang-orang musyrik kepada Allah. Karena orang musyrik juga punya rasa cinta kepada Allah, tapi cinta mereka terbagi. Begitu ya. Nah, orang-orang beriman yang bertauhid kepada Allah, cinta mereka cinta yang murni kepada Allah. Kenapa demikian?
Karena cinta mereka tidak terbagi, murni hanya untuk Allah. Cinta ibadah mereka hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, kenapa orang mukmin cintanya kepada Allah lebih kuat, lebih besar? Karena cinta mereka di atas ilmu dan basirah. Beda dengan cintanya orang musyrik kepada sesembahan selain Allah. Dasarnya adalah syak, dasarnya adalah dzan, dasarnya adalah prasangka. Tentu berbeda ya. Orang yang di atas ilmu dengan orang yang di atas prasangka. Levelnya saja di bawah ilmu kan. Kita pernah menjelaskan maratibul idrak. Kan ada ilmu, di bawahnya ilmu ada apa? Apa ikhwan? Dzan. Di bawahnya dzan syak. Di bawahnya syak waham. Ya kan? Di bawahnya waham jahal. Jahal ada dua. Ada jahal basit, kemudian ada jahal murakkab. Baik. Nah, cintanya orang-orang musyrik kepada sesembahan selain Allah itu dasarnya prasangka. Bahkan waham. Di bawahnya lagi. Menduga-duga saja. Dugaannya juga sangat lemah sekali. Beda dengan cintanya orang-orang beriman kepada Allah. Cinta mereka di atas dasar ilmu basir, hujah yang kokoh, Al-Quran dan juga Sunnah. Kemudian yang ketiga, kenapa cintanya orang-orang beriman kepada Allah sangat kuat? Karena cinta mereka kepada Allah adalah cinta kepada Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, Zat yang maha kaya, memiliki segala sesuatu. Begitu. Semakin sempurna yang kita cintai, maka semakin kuat cinta kita kepadanya. Kan begitu? Ya tidak ikhwan? Begitu. Beda dengan mereka. Bagaimana cinta kepada berhala? Ya. Ada banyak kisah yang sangat menakjubkan dari sebagian sahabat Nabi yang masuk ke dalam dinul Islam. Ya. Dari berhala yang kemudian dicuri, ada di tong sampah, ada di tempat sampah. Sampai akhirnya logikanya jalan. Ya. Bagaimana mungkin yang seperti ini dijadikan Tuhan? Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Artinya dikencingi anak kecil saja dia tidak bisa menolong dirinya. Taib. Nah inilah tiga perkara kenapa cintanya orang beriman kepada Allah itu lebih kuat. Tadi yang pertama apa? Apa Ikhwan yang pertama? Hah? Ini pada nyatet nggak? Dicatat di hati. Coba kalau dicatat di hati bisa keluar itu. Coba keluarin. Yang satu kenapa? Karena cinta mereka cinta yang murni, cinta yang khalis, murni tidak terbagi. Gitu ya. Kalau orang musyrik cinta ke Allah, cinta juga kepada sesembahan selain Allah. Beda dong. Kualitasnya, kuantitasnya beda. Nah, itu yang pertama. Karena cinta mereka cinta yang murni tidak terbagi. Begitu. Yang kedua, cinta mereka di atas dasar ilmu dan basirah. Yang ketiga, cintanya mereka kepada Allah adalah cinta kepada Zat yang maha sempurna, maha kuasa atas segala sesuatu, ya, dan maha kaya memiliki segala sesuatu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini terkandung di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu punya sifat kuat, al-qawi, al-matin. Allah itu kuat, Allah itu kokoh. Maka dengan demikian tidak ada yang hak untuk kita cintai dengan cinta ibadah kecuali hanya Allah. Taib para jamaah yang dirahmati Allah, dari ayat ini juga kita bisa memahami bahwa orang-orang musyrik mereka juga cinta kepada Allah. Namun cinta mereka itu tidak berguna. Kenapa? Karena mereka menyekutukan Allah dalam cinta.
Mereka cinta kepada Allah, tapi cinta ibadah ini mereka persembahkan juga kepada selain Allah. Yang Allah inginkan adalah cinta ibadah itu, cinta yang sifatnya ibadah itu hanya hak mutlak milik Allah. Cinta ibadah itu bagaimana, ikhwan? Cinta ibadah itu seperti apa? Kalau kita memilikinya dengan sifat seperti itu, berarti ini cinta ibadah. Dan itu tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah saja. Cinta yang bagaimana? Cinta yang disertai dengan tadzallul wal khudu' wat ta'zim. Cinta yang disertai dengan ketundukan secara totalitas. Ketundukan secara totalitas. Dan pengagungan secara totalitas. Sehingga apapun yang diperintahkannya pasti akan dikerjakan. Apapun yang dilarangnya pasti akan ditinggalkan. Nah, cinta jenis ini cinta ibadah. Begitu ya. Maka tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya untuk dan kepada Allah. Ada cinta para jamaah yang dirahmati Allah yang ikut kepada cinta Allah, yang diikutkan kepada cinta kepada Allah. Nah, itulah yang disebut al-mahabbatu fillah. Cinta karena Allah. Seperti kita mencintai siapa, ikhwan? Istri. Ya kan? Yang punya istri. Yang punya istri, cinta kepada istri, cinta apa? Fillah, karena Allah, cinta karena Allah. Mencintai anak, mencintai orang tua, mencintai mereka, ini dalam rangka cinta kepada Allah. Begitu ya. Apakah mutlak cinta kepada mereka? Tentu tidak. Cinta kepada mereka ngikut kepada cinta kepada Allah. Nah, demikian. Ada cinta tabi'i, tabiat manusia. Contohnya apa? Cinta yang tabiat manusia, cinta. Apa itu? Cinta kepada harta. Antum cinta harta enggak, ikhwan? Motor suka dielus-elus enggak? Dicuciin, dikasih minum oli gitu kan. Itu loh cinta. Cinta, tapi cinta tabiat, tabi'i. Kita cinta kepada barang, cinta kepada sesuatu yang asal hukumnya mubah. Begitu para jamaah. Nah, cinta yang ngikut kepada cinta Allah, kemudian cinta tabiat manusia mencintai sesuatu, ini tidak boleh kita dahulukan daripada cinta kita kepada Allah. Antum punya satu hobi, kalau dikumandangkan azan, meneruskan hobi atau datangi azan? Nah, kalau antum meneruskan hobi, cinta antum ke hobi itu menjadi haram. Cinta antum ke hobi itu menjadi haram. Kenapa? Karena menjadikan cinta kepada Allah ya terganggu. Jadi rusak cinta kepada Allah. Harusnya cinta kepada Allah yang didahulukan. Tinggalkan dulu hobi ini, kemudian kita datangi masjid untuk rukun, sujud, sholat, mengerjakan kewajiban. Nah, itu para jamaah dirahmati Allah. Nanti ada, kalau nggak salah, ada bab tersendiri tentang cinta, takut, roja. Barakallahu fikum. Baik, sampai di sini semoga berfaedah. Sepertinya sudah masuk waktu. Kita cukupkan saja sampai di sini. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.